Hidup tidak berjalan dalam garis lurus, tetapi ada tanjakan dan belokan yang justru membuat kita menjadi kuat. Ayo kita buat lagi mooncake. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini lagi sama buatnya mooncake juga, tapi dengan resep mooncake yang berbeda. Jadi nanti aku akan juga buat satu videonya lagi untuk nge-review 2 atau 3 ya, termasuk 3 resep mooncake yang mana yang aku suka. Oke, jadi mungkin perbandingannya nanti kalian bisa buat lagi untuk rekomendasinya di mooncake festival di tahun depan. Jadi bahan-bahannya di sini ya tetap golden syrup itu nggak boleh ketinggalan. Jadi golden syrupnya di sini ada 160 gram. Untuk golden syrupnya kalian bisa beli online ataupun mau buat sendiri bisa. Jadi buatnya di tahun sekarang, di tahun ini, disimpan di penggunaan tahun depan juga bisa. Atau misalnya mau buat mooncake itu kira-kira 1 bulan sebelum mooncake festival kalian sudah bisa mulai buat golden syrupnya ya. Jadi ini golden syrupnya aku sisakan juga buat tahun depan. Jadi ini bisa disimpan, jangan dibuang. Kemudian di sini lagi ada tepung terigu. Tepung terigunya tetap aku gunakan yang serbaguna aja, jadi tepung terigu serbaguna lebih gampang didapatkan. Ini ada 240 gram tepung terigu serbaguna, ada 50 gram minyak makan. Aku gunakan minyak makan biasa saja, yang biasa kita pakai untuk memasak ya. Tapi yang pastinya yang minyak yang baru, jangan minyak jelantah atau minyak bekas ikan ya. Jadi nanti aroma mooncake-nya itu malah jadi bau ikan. Dan ini ada air abu. Air abunya aku gunakan setengah sendok teh. Kemudian tetap untuk supaya kulitnya itu lebih wangi, aku gunakan perasa pisang. Dan untuk air abu ini bisa dibeli online saja. Segini aja udah lama ya penggunaannya. Jadi ada beberapa resep yang udah pernah aku sharekan juga bisa gunakan air abu seperti kue lumpang, gamipan, ataupun lontong ya. Lontong juga ada juga yang menggunakan air abu. Ataupun ada juga yang buat lupis juga pakai air abu, tapi ini bisa di skip kok. Kalau untuk lumpang dan untuk lontong air abu ini bisa di skip. Tapi untuk mooncake ini kulitnya usahakan air abu itu tetap digunakan supaya tekstur kulitnya itu kenyal dan gelap itu dapet ya. Oke, sekarang aku akan campurkan bahan-bahannya di wadah yang lain. Dimasukkan dulu golden syrupnya. Oh ya, buat kalian yang buat golden syrup sendiri ya, kalau buat golden syrup itu jangan terlalu lama, karena kalau kelamaan nanti kalau dingin dia akan mengental dan bisa membeku. Tapi kalau kecepatan kita juga selesaikan cara buatnya, itu akan terlalu encer ya. Untuk pembuatan golden syrupnya sendiri kalian bisa lihat di videoku yang lain. Oke, ya seperti ini. Kentalnya seperti ini, jadi nggak terlalu encer, pas ya. Minyaknya 50 gram. Dan air abunya setengah sendok teh saja. Jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan air abu itu bisa membuat rasa yang pahit. Dan air abunya setengah sendok teh saja. Jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan air abu itu bisa membuat rasa yang pahit. Tambahkan perisah pisang supaya aromanya itu sedikit lebih kuat aja, lebih wangi ya.
Jadi mooncake yang jadul itu sebenarnya mereka pakai ini ya, atau yang pabrikan juga ada pakai ini karena aromanya itu khas banget ya. Oke, ini kita masukkan tepung terigunya, aduk sampai rata. Untuk perisa pisangnya bisa di skip ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, itu hanya memberikan aromanya saja. Tapi untuk air abu itu harus ya. Oke, ini akan aku wrapping dulu. Ini aku biarkan di suhu ruang sekitar 7 jam. Jadi nanti be right back lagi. Oke, ini setelah 7 jam dibiarkan di suhu ruang. Sekarang kita akan bagi-bagi. Untuk cetakan yang 75 gram aku gunakan kulitnya 35 gram. Kemudian dipipi-pipikan seperti ini. Untuk isiannya aku gunakan 73 gram. Tapi kalau gunakan isinya 73 gram untuk cetakan 75 gram, itu benar-benar menguji kesabaran. Jadi bayangkan harus membungkusnya dengan isian yang lebih berat dibandingkan dengan kulitnya. Jadi ini hasilnya tipis. Yang pasti sedikit demi sedikit aja didorong sampai ketutup semua. Jadi di sini benar-benar ya harus sabar, kalau enggak bisa erosi jiwa ini nantinya. Oke, jadi khusus yang untuk membungkusnya di sini aku nggak mau skip, biar kalian tahu perjuangan untuk membungkus satu buah mooncake itu berat. Tapi tenang dulu, ini buat kalian yang mau isinya tebel tapi kulitnya tipis ya seperti ini. Nah, tapi kalau buat kalian yang tidak mau setipis ini, kalian bisa gunakan isiannya 60 gram saja isinya, dan kulitnya itu 30 atau 35 gram. Jadi itu lebih gampang lagi untuk membentuknya. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau kalian suka yang tipis, ya bisa dengan cara ini. Tapi kalau nggak mau tipis, kecilkan aja isiannya. Perbandingannya ya untuk cetakan 75 gram gunakan isiannya 60 gram aja, dan untuk kulitnya itu kalian bisa gunakan 30 atau 35 gram. Swear kalau untuk ukuran yang ini kalian bakal erosi jiwa. Jadi cukup kalian lihat aja seperti ini dan kalian rasakan penderitaanku ya. Jadi ini enak sih sebenarnya, kulitnya ini lentur banget ya, jadi nggak gampang pecah. Cukup didorong-dorongin aja seperti ini. Jangan lupa supaya jalaninya ini gampang, tetap smile, tersenyum saat membentuknya. Oke, jadi ini benar ya, aku nggak skip sampai benar-benar dia ketutup. Dan yang pastinya aku hanya tunjukkan satu ini. Kalau semuanya proses ini aku tunjukkan, kalian bakal ketiduran semua. Oh iya, untuk mendapatkan warna mooncake yang cakep sebenarnya itu tergantung dengan golden sirupnya. Jadi usahakan golden sirupnya itu cukup gelap warnanya. Kalau yang aku buat ini itu tidak terlalu gelap. Semakin disimpan dia akan semakin gelap ya. Jadi oleh sebab itu kalau misalnya ada sisa dari golden syrup itu jangan dibuang. Kita akan lihat lagi nanti setelah mateng golden sirupnya. Itu warna dari mooncake-nya itu akan lebih cakep. Oke, jadi seperti ini. Nah, udah kelihatan mulai ketutup. Udah mulai bosan? Kalau mulai bosan kalian boleh skip ya. Tapi kalau buat yang penasaran gimana sih nih kok prosesnya bisa sampai ketutupan semua. Jadi ini yang penting sabar aja deh. Speechless ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa diomongin. Hanya bisa pelan-pelan saja dirapatkan.
Yeay, kelihatan ya, ini sudah mulai menghasilkan, udah hampir ketutupan. Aku akan lanjutkan lagi. Dan nanti kalau misalnya nggak semuanya ketutup, sisa dikit aja di bagian belakangnya itu nggak masalah. Nah, seperti ini. Oke, aku percepat ya. Nah, seperti ini udah bisa dicetak. Dimuluskan dulu supaya nanti hasil cetakannya cakep. Kemudian kita bungkus. Ini yang isiannya gojin. Oke, cukup aja seperti ini, dorong-dorong saja. Yang penting jangan terlalu semangat dorongnya sampai sobek, dan juga jangan sampai erosi jiwa, tapi pelan-pelan saja. Katanya sih yang pelan-pelan itu lebih enak ya. Tuh, enak kan, didorong-dorong gitu dulu, diratakan bagian bawah. Ini tujuannya supaya bagian bawah itu jangan ketebalan. Jadi dari bawah itu disorongkan ke atas sampai dia menutup. Jadi kalau untuk isian yang kokoh, dia akan lebih enak kita bungkus. Aku lanjutin dulu ya, direk-rek dulu supaya kalian nggak kelamaan nunggunya. Oke, ini semua sudah aku bulat-bulatkan dengan isiannya. Dan sekarang kita akan cetak lagi. Jadi untuk cetaknya ini ada motif. Ada beberapa motif ya, totalnya semua ada 8 motif, beda-beda. Ini bisa disambung, dipasang sesuai dengan selera aja. Cetakan ini 75 gram. Jadi cetakan ini ada 50 gram, ada 75 gram, ada 100 gram, 125 gram, sampai yang besar sampai 200 gram ada ya. Jadi kita buat yang imut-imut aja, jadi nggak usah terlalu gede. Jadi untuk motifnya kita bisa ganti. Jadi cara pemasangannya itu gampang, ikutin aja. Ini jangan gini masangnya ya, karena kita kan ngambil motifnya. Jadi ini masuk, ikutin aja cetakannya, dorong. Ini ada tuasnya, ini dikunci seperti ini. Dan untuk penggunaannya ini diberikan tepung. Tepungnya juga jangan kebanyakan ya, jadi tepungnya untuk mempermudah saat kita mendorong keluar. Jadi ini caranya. Didorong pelan-pelan aja supaya nggak merusak bulatannya, jadi nggak terbuka bagian dalamnya itu ya. Jadi untuk isiannya sebenarnya kalau 73 gram itu memang agak susah dibentuk dengan kulit hanya 36 atau 35 gram. Jadi buat kalian kalau misalnya nggak sabar nutupnya, ini nutupnya jadi segini aja ya. Jadi untuk kalian yang mau cepet juga nggak sabar dan nggak mau kulitnya terlalu tipis, kalian bisa gunakan isiannya cukup 55 gram. 55 gram dan kulitnya itu kalian buat 36 gram bisa. Jadi aku rawat ya. Jadi yang aku sharekan tadi ada yang 73 gram itu bisa sih sebenarnya, tapi tingkat kesulitan dan butuh kesabarannya lebih tinggi. Karena benar-benar tipis banget kulitnya. Ya, proses pembulatannya itu juga cukup makan waktu. Jadi cukup kalian buat aja. Untuk cetakan 75 gram itu kalian bisa gunakan 50
5 gram isian. Untuk kulitnya 36 gram atau 35 gram saja. Pastikan dia mengikuti semua sisi-sisi dari motif yang ada di cetakannya supaya dia bentuknya cantik dan tidak somplak. Di sudut-sudut ini penting ya, didorong aja. Di sini pentingnya itu selainya itu harus kokoh, kalau nggak kokoh pasti susah dibentuk. Oke, seperti ini. Dan sekarang ditekan. Oke, dia akan keluar seperti ini. Sudah jadi. Ini yang tadi aku bilang, kalau ikutin garis-garisnya itu dia akan cakep, tapi kalau nggak diikutin dia bentuknya jadi sesuka-suka dia. Oke. Seperti ini. Oke. Masukkan ke dalam oven sekitar 15 menit. Ini setelah dipanggang lebih kurang 15 menit. Aku keluarkan dan mau dipoles dengan kuning telur. Jadi kuning telurnya dicampur sedikit putih telur. Tapi jangan panas-panas, jadi tunggu aja dia turun sebentar suhunya, baru kita poles dengan kuning telur. Setelah dipoles, masukkan lagi ke dalam oven dengan api bawah aja. Lanjutkan panggang sampai dia warnanya kecoklatan. Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa ya di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku bagiin itu boleh bermanfaat buat kamu atau mungkin teman kamu atau saudara kamu. Oke, jadi tunggu reviewnya nanti ya. Dan buat kalian yang selama ini udah mendukung aku, thank you. Terus dukung aku supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Jangan lupa ikutin terus channel Erlina Lee dan kita akan nge-review berbagai kulit mooncake yang dibuat di season kali ini. Oke. 2 resep sudah selesai, tinggal 1 resep lagi. Jadi untuk yang kali ini aku sengaja pakai api atas, jadi hasilnya agak cemong-cemong seperti ini. Jadi sebaiknya untuk panggang mooncake kalian gunakan aja api bawah, jangan gunakan api atas. Kalau kalian gunakan otang, boleh dipindahkan ke rak atas untuk mendapatkan warna yang coklat. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching, see you, bye bye.